Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para budaya positif atau budaya positif ini menurut Ki Hajar Dewantara kita ambil konten dengan hidup tumbuh tumbuhan seorang petani. Ibaratnya itu kita ini adalah seorang pendidik, adalah seorang petani yang menumbuhkan siswa untuk dituntun, untuk dipelihara. Ibaratnya ini mereka ini adalah tanaman yang kita harus jaga, yang kita harus pupuk, yang harus kita pelihara dari bulan, dari jamur-jamur yang hidup di tanaman itu. Next. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Perubahan paradigma dari kontrol ini ada belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin dua orang kolaborasi. dapat membentuk karakter dan ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menjalin kolaborasi. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon bagi kontrol. Misalkan kita mengontrol seseorang, ini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, di situ kita mencoba mengubah orang berpandang sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan proses penciptaan pilihan-pilihan baru, dan metode berpikir menang atau kalah dan metode berpikir menang. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin ini bahasa Latinnya discipline yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ini untuk memenuhi ketidaknyamanan hukuman. Ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dengan orang lain. Ini motivasi eksternal untuk menghargai diri sendiri menjadi nilai sesuatu harapan kita. Motivasi internal tujuan disiplin positif. Kalau biasanya itu anak-anak itu kalau disuruh itu dia takut, masalahnya dia kenakan hukuman atau karena dapat imbalan kalau dia melakukan sesuatu. Tetapi kalau di sini di budaya positif ini dari dirinya sendiri mereka mau melakukannya, motivasinya ini. Oke, berikutnya lagi. Iya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, berikutnya. Ya, ini lingkaran budaya positif. Ada lingkungan positif,
ada keyakinan kelas, sama ada peraturan kelas. Berikutnya, budaya positif, latar belakangnya. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, hingga karakter murid tidak hanya membentuk dari akademik melakukan saja, tetapi dari lingkungan yang ada di sekitar. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Disiplin positif merupakan suatu terapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Di dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi diri perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa terhormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi intinya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa melakukan ancaman hukuman. Jadi maksudnya ini adalah kita tidak harus menghukum, tidak harus memberikan imbalan. Mereka melakukan kesadaran sendiri untuk melakukan perubahan. Itu namanya disiplin positif, atau yang biasa anak-anak itu kita suruh dulu baru mau melaksanakan, diancam dulu, dipukul dulu baru mau melakukannya. Tapi kalau disiplin positif ini tidak, kesadarannya mereka, oh saya sadar, oh kalau saya tidak pakai topi itu saya malah melanggar aturan sekolah. Berikutnya, ya, disiplin positif akan melahirkan nilai kebijakan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebijakan global, bergotong royong, mandiri, bertalent kritis dan kreatif. Berikutnya, ya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu untuk apa kira-kira kalau menurut teman-teman? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keamanan. Ada lagi? Kenapa kita harus menggunakan helm? Ketika kita terjatuh agar terlindung di kepala. Agar terlindung kepala. Ada lagi yang lain? Keamanan, melindungi kepala. Bisa juga untuk keselamatan, kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Supaya apa itu? Dari virus, berarti kesehatan, keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu untuk mengikuti peraturan, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, oke, ini bagus kalau dibikin di kelas masing-masing, kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu bisa tanpa harus mereka kita hukum, tanpa harus mereka kita sogok dengan sesuatu, bikin keyakinan kelas ini, buat kesepakatan. Kalau yang melanggar tidak harus dihukum, jangan dihukum, jangan dimarahi, tetapi dikembalikan keyakinan kesempatan kelas. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, jadi kalau bisa kembali ke awal, karena kita sudah melakukan seperti umpamanya kesalahan yang dilakukan siswa kita kalau di saat melakukan tidak kerjakan PR umpamanya. Kan kadang kita dikasih tahu, kenapa kamu tidak kerjakan PR? Ya, hanya kerjamu apa di rumah? Ya kan? Harusnya kita cari tahu itu, kenapa dia harus tidak mengerjakan PR-nya. Tapi sebelumnya kita bikin dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelasnya kita masing-masing. Dan saya juga coba kemarin di kelas 6, walaupun masih belum diangkat, tapi saya sudah mencoba mereka untuk
Maunya mereka apa itu? Apa saja yang mereka mau selama belajar? Bu, saya mau belajar nanti olahraga setiap hari apa? Mereka mau katakan olahraga hanya main bola setiap hari Sabtu. Berarti selain hari Sabtu mereka tidak minta bola sama saya, karena mereka sudah sepakat hari Sabtu itu nanti mereka mau nanti main bola. Mau main bola kah, mau main bulu tangkis, itu mereka sudah tahu. Di hari Sabtu itu mereka mau akan apapun yang terjadi mereka akan mau main bola sama bulu tangkis atau apapun. Tapi hari-hari lain mereka tidak akan minta sama saya untuk main bola atau mau main bulu tangkis. Karena itu kesepakatan mereka dan itu mereka bikin sendiri dengan sama-sama. Nah, oke, berikutnya. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Menghormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dalam barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat peduli satu sama yang lain. Berikutnya, oke. Iya, saya mau tanya. Ada peraturan selalu kembali dibuka ke tempat. Ini keyakinan, nilai kebijakan yang dituju kira-kira menurut teman-teman apa? Kembalikan dulu ke tempatnya. Ini peraturan kah? Coba. Oh iya. Ya. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya. Ini tanggung jawab kah? Atau apa gitu? Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apakah itu tanggung jawab? Apakah itu kewajiban? Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Apa itu peraturan? Bergantian atau menunggu giliran. Apa itu antrian? Gunakan masker. Apa itu kewajiban? Jangan berlari di kelas atau poling-poling. Next berikutnya. Ayo. Ternyata selalu mengembalikan bukit adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dia itu untuk keyakinan kerasnya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, kekerasan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor itu untuk keselamatan dan keamanan. Berikutnya, ya, hukuman oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Ternyata itu kita berikan sogokan atau apa itu, ternyata itu sebuah hukuman. Kalau di sini penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi sekali lagi, kalau dihukum dan memberikan penghargaan itu sebenarnya tidak begitu terlalu bagus untuk siswa. Yang bagusnya adalah itu mereka berubah dengan sendirinya. Next berikutnya. Oh ya, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi menurut teman-teman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman, sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya. Ada yang sanksi, ada konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman, sanksi atau konsekuensi? Tidak ada yang benar dan salah, nanti kita lihat ada yang ya. Mau hukuman atau konsekuensi atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu adalah hukuman atau sanksi? Sanksi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu sanksi atau hukuman? Atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi, hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Next, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu sanksi, hukuman atau konsekuensi? Sanksi ya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kan tidak sengaja. Itu sanksi, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kita lihat ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran prayoga. Itu sanksi, hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat. Pelan. Oke. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu adalah hukuman. Kemudian murid dibilang untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket sekolah adalah hukuman. Sedangkan menggantikan kertas itu adalah konsekuensi, tadi cocok ya. Kemudian membersihkan tumpukan meja itu adalah konsekuensi, cocok. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu adalah hukuman, dan terakhir adalah konsekuensi, lari mengelilingi lapangan karena terlambat ikut PJOK. Oke, berikutnya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini adalah perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah suatu paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyatukan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk menumbuhkan peraturan. Dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diartikan untuk sementara waktu. Berikutnya, ya, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Dan ini semua ada di manusia. Cinta, rasa dimiliki, ya kan? Kebebasan, kesenangan, kebersamaan, dan bertahan hidup. Nah, ada penjelasannya. Oke, penjelasan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan dasar berikutnya yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ya, pastilah kita sebagai manusia itu harus untuk disayangi dan diterima, ya kan? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi kegiatan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok keluarga tidak berada. Berikutnya, kebutuhan penugasan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita juga dibutuhkan untuk diakui keberadaan kita, ya kan? Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencari sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Apa yang kita lakukan yang kita diakui. Ini seperti anak-anak sudah melakukan pekerjaannya, ya kita akui bagus kok pekerjaanmu, walaupun memang ya, sebenarnya tidak terlalu bagus. Kita lihat. Berikutnya, keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas memilih sesuai hati nurani kita, mengalihkan arah hidup seseorang. Anak-anak bebas ingin menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya kan? Kemudian kebutuhan terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan itu ya memang harus kebutuhan itu yang dilakukan. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Dari kelima ini kita dituntut hanya menjadi satu, yaitu sebagai seorang manajer. Kita tidak bisa sebagai seorang penghukum, guru tidak bisa sebagai seorang penghukum, guru tidak bisa sebagai seorang membuat merasa bersalah. Maksudnya kita kalau anak-anak membuat kesalahan, kita merasa dirinya mereka yang merasa bersalah, ya kan? Kemudian teman, sebenarnya kalau kita pikir-pikir kemarin juga kita di waktu di kegiatan ini, harusnya sih teman juga, karena kita bisa menjadi teman mereka. Ternyata tidak cocok juga kalau seandainya kita sebagai guru, sebagai pemantau, dalam arti kita pantau mereka aktivitasnya apa saja. Yang bagusnya adalah kita sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer dalam artian itu kita harus membimbing, mengarahkan, ya kan? Itu. Karena guru berbuat menindak, menunjuk, menjadi menyindir. Nah, ini 5 fungsi kontrol. Jadi kita tidak sebagai guru itu kemarin kita disuruh pilih kita sebagai posisi mana. Ada apakah kita sering, saya dulu pakai sering masih di masih belum terlalu, masih ada penghukum, ya masih ada hukum-hukumnya siswa-siswa. Tapi coba-coba untuk jauh-jauh sebagai untuk manajer. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, berikutnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, ini adalah segitiga restitusi yang harus kita lakukan di dalam suatu permasalahan kalau ada siswa yang bermasalah. Validasi tindakan yang salah dulu, kemudian stabilkan identitas dan menyayangkan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu divalidasi dulu. Sama, kalau diadakan terlambat, kita harus tanya dulu, kamu pasti ada alasan kenapa terlambat. Adakah cara lebih lain yang saya terlambat karena belum bangun tidur terlambat? Ada orang di luar dari kamu yang bisa bangunkan kamu? Nah, ada. Nah, itu kita harus cari tahu dulu, kan? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi jauh sadar, oh ya namanya juga bangun tidur pasti kita terlambat. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya karena memang bukan dia satu-satunya yang pernah terlambat di sekolah, masih ada yang lain. Kemudian menyayangkan keyakinan kelas, seperti yang tadi saya bilang, kita harus bikin keyakinan kelas supaya dia bisa sadar, oh kita punya kesepakatan yang sudah dibikin. Kesepakatannya itu antara lain itu menilai apa yang terjadi, sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikutnya, oke, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi efek terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan. Ini menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang bisa kita berikan sama anak-anak kalau dia melakukan kesalahan. Berikutnya, untuk validasi tindakan yang salah, ini bisa guru melakukan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha dan seterusnya. Berikutnya adalah ini menyayangkan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, yang kita sudah sepakati apa saja, ya kan? Kelas ini jadi seperti apa, kamu ingin jadi seperti apa. Berikutnya, oke, influence 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik?
Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalau kamu ingin mengubah kegiatan belajar dengan intensif, kau wajib membuat bersama ini. Kamu siap untuk memulai? Oke, berikutnya. Ya? Oke. Ini dari semua filosofi Ki Haji Dewantara. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, visi guru penggerak, penerapan pendekatan kuliah prestasi, dan peran guru penggerak itu adalah semua budaya positif. Itu terakhir belum? Oke. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, Sedang mengerjakan PR. Oh, lagi mengerjakan PR. Coba seperti ini. Kalau suka tidak mau.
Bagus. Jika Siva sudah memperbaiki, kira-kira Siva akan menjadi murid yang seperti apa? Saya lebih bertanggung jawab. Ya, oke. Kalau itu sudah tahu Siva yang bisa dilakukan. Sekarang Siva boleh duduk. Mari kita melakukan pelajaran yang berikutnya.